Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat pada Microsoft Project. Nah, di sini ada tampilan dari WBS atau Work Breakdown struktur yang telah kami buat. Nah, pada WBS ini, Ganjar ini menunjukkan alur proyek dari awal sampai akhir. Dengan setiap kotak merah adalah tugas dan panah untuk menunjukkan urutan. Nah, proyek ini dimulai dengan mandor dan pekerja umum di fase persiapan, lalu lanjut ke pekerjaan umum dan tukang batu untuk membuat fondasi atau struktur awal. Lalu setelah itu diambil alih oleh tukang besi untuk pekerjaan rangka atau perakitan besi, dan yang terakhir yaitu kembali ke pekerjaan pekerjaan umum dan tukang batu untuk penyelesaian. Nah, hal ini menunjukkan kolaborasi antara kalian di setiap tahapan proyek. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana hasil dari proyek yang telah kami buat pada Microsoft Project. Nah, pada Project Information, start date yang telah kami awal pada proyek kali ini adalah pada tanggal 13 Oktober pada tahun 2025. Nah, berikut adalah tampilan dari Ganjar yang telah kami buat. Pada kolom task name ini, kami membuat 3 fase kegiatan dengan kegiatan yang berbeda-beda pada setiap fase. Nah, fase yang pertama itu fase persiapan. Nah, pada fase persiapan ini memakan durasi waktu yaitu 3 hari yang dimulai dari pada tanggal 13 Oktober tahun 2025 dan akan selesainya pada 15 Oktober 2025. Nah, untuk kegiatan pada fase persiapan ini, yang pertama ada pembersihan lahan dengan durasi pekerjaannya yaitu 1 hari. Nah, berarti finishnya akan langsung pada tanggal 13 Oktober 2025 sendiri. Nah, pada resource name-nya, persiapan pembersihan lahan ini dilakukan oleh mandor dan pekerjaan umum. Nah, yang selanjutnya itu boblank. Nah, boblank ini memakan durasi waktu 2 hari dengan predesensornya itu yang yang akan dilakukan setelah kegiatan pembersihan lahan selesai. Lalu yang selanjutnya itu gudang bahan dengan durasinya memakan waktu 2 hari. Nah, untuk gudang bahan ini akan selesai pada tanggal 15 Oktober 2025. Nah, pada predesensornya di sini terdapat 4 SS. SS yang dimaksud yaitu start to start. Nah, kegiatan yang ini artinya kegiatan gudang bahan ini akan dilakukan setelah bersamaan dengan kegiatan blok boplank bersamaan dengan kegiatan boplank. Nah, yang selanjutnya itu pada fase kedua yaitu fase tanah dan fondasi. Nah, pada fase tanah dan fondasi ini memakan waktu selama 4 hari. Di sini untuk waktu memulai fase tanah dan fondasi ini yaitu pada tanggal 16 Oktober 2025 dan selesainya akan pada tanggal 20 Oktober 2025. Nah, untuk kegiatannya yang pertama yaitu galian fondasi. Galian fondasi ini memakan waktu dua hari dengan predesensornya yaitu 4 dan 5. Nah, yang artinya kegiatan ini akan dilakukan setelah kegiatan boplank dan gudang bahan selesai. Nah, untuk pekerja yang akan melakukan galian fondasi ini adalah pekerjaan umum, pekerja umum dan tukang batu. Nah, yang selanjutnya itu urugan pasir bawah fondasi dengan memakan waktu 1 hari. Nah, di sini untuk predesensornya itu 7FF. Nah, 7FF yang dimaksud ini yang di sini adalah kegiatan ini akan dilakukan setelah kegiatan galian fondasi selesai. FF yang dimaksud di sini adalah finish to finish. Nah, untuk resource name-nya yaitu pekerja umum yang artinya dilakukan oleh pekerja umum. Nah, yang terakhir pada fase tanah dan fondasi ini adalah stamping dengan durasinya yaitu 2 hari dengan predecessornya setelah kegiatan urugan pasir dan bawah fondasi selesai baru kegiatan stamping ini dilakukan. Nah,
dan pada fase yang terakhir itu ada pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini memakan waktu selama 15 hari. Nah, di sini pada pondasi batu kali ini akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2025 dan akan selesainya pada 4 November tahun 2025. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pada pondasi batu kali ini terdapat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu urugan tanah tanah kembali yang memakan waktu 1 hari. Nah, kegiatan urugan tanah kembali ini akan dilakukan setelah kegiatan urugan pasir bawah pondasi selesai. Nah, yang selanjutnya itu urugan pasir bawah keramik yang memakan waktu selama 1 hari. Nah, untuk predesensornya itu setelah kegiatan stamping selesai. Nah, pada struktur pekerjaan struktur ini memakan waktu 1 hari. Dengan kegiatan ini akan dilakukan setelah kegiatan urugan tanah kembali dan urugan pasir bawah keramik selesai. Nah, kita lompat ke kegiatan pembersihan slough. Di sini kegiatan pembersihan slough ini memakan waktu selama 1 hari. Nah, di sini pada sensornya itu setelah kegiatan 14, 15, dan 16. Nah, kegiatan 14, 15, dan 16 di sini adalah kegiatan basketing slough, basketing kolom, dan basketing balok. Nah, yang ini artinya kegiatan pembersihan slough ini akan dilakukan setelah kegiatan-kegiatan tersebut selesai. Nah, untuk pada pembersihan slough ini akan dilakukan oleh seorang tukang besi. Nah, yang selanjutnya yaitu pembersihan kolom. Nah, pembersihan kolom ini memakan waktu selama 2 hari dan pada sensornya akan dilakukan setelah kegiatan selesai atau kegiatan pembersihan slough selesai. Nah, yang selanjutnya itu pembersihan balok. Nah, pembersihan balok ini dilakukan selama 1 hari, Nah, untuk predesensornya itu 18 fps minus 50%. Nah, yang ini artinya itu kegiatan pembersihan balok ini akan dilakukan selama proses kegiatan pembersihan kolom berjalan sudah sampai 50%. Maka pembersihan balok akan dilakukan juga. Nah, yang ini artinya akan kegiatan pembersihan kolom dan pembersihan balok ini akan selesai secara bersamaan karena waktu untuk pembersihan kolom ini selama 2 hari. Nah, untuk pembersihan balok selama 1 hari. Lalu pembersihan balok ini dilakukan setelah kegiatan pembersihan kolom selesai sebesar 50%. Nah, untuk yang selanjutnya itu kegiatan pengecoran slough. Nah, untuk durasinya memakan waktu selama 1 hari dan untuk predesensornya itu 19 fps plus 2 hari. Nah, di sini masuknya itu kegiatan pengecoran slough ini dilakukan setelah pembersihan balok sudah berjalan selama 2 hari. Nah, untuk resource-nya kegiatan pengecoran slough ini akan dilakukan oleh seorang tukang cor. Baik, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini kita akan bisa lihat dari gancat ini kita bisa lihat intinya dia akan menunjukkan urutan pekerjaan dalam sebuah proyek dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari alurnya, proyek ini akan dimulai dengan pekerjaan-pekerjaan awal yang akan ditangani oleh mandor sendiri dan juga oleh pekerja umum. Ini mungkin banyak kayak fase persiapan atau tahap yang awal, yang dimana ini akan memastikan semuanya siap sebelum masuk ke inti pekerjaan. Nah, setelah fase awal itu beres, proyek ini akan langsung melanjut ke tahap selanjutnya, yang dimana di sini tanggung jawabnya akan beralih ke tim yang terdiri dari pekerja umum dan tukang batu bersama dengan pekerja umum saja. Dan di sini dia menandakan ada pekerjaan yang butuh keahlian khusus tukang batu, mungkin terkait dengan fondasi ataupun struktur awal bangunan. Nah, ada beberapa aktivitas yang berurutan di sini. Seolah-olah satu bagian itu harus selesai dulu, baru bisa kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, di sini dia menunjukkan tergantungan yang kuat antara tugas-tugas yang ada. Nah, kemudian kan bisa bisa kita lihat ada transisi
melibatkan tukang besi. Ini dia jelas sekali kalau proyek ini udah masuk ke tahap konstruksi yang dia akan memerlukan perakitan atau pemasangan besi, baik itu mungkin untuk rangka bangunan atau juga untuk kolom. Nah, aktivitas-aktivitas ini juga di bagian ini terlihat berurutan yang artinya tukang besi itu punya rangkaian tugas spesifik yang harus diselesaikan satu persatu. Dan proyek ini kembali melibatkan pekerja umum dan tukang batu di bagian akhir potongan cat. Ini bisa jadi tahap penyelesaian struktur, pengisian atau pekerjaan lain yang kembali membutuhkan kombinasi keahlian umum dan spesifik tukang batu. Nah, jadi intinya diagram ini semacam peta atau jalan atau visual yang menunjukkan siapa yang melakukan apa dan kapan. Dan dalam sebuah proyek konstruksi ini, dalam persiapan pondasi struktur besi sampai penyelesaian dengan jelas terlihat bagaimana setiap pekerjaan itu berurutan dan siapa saja aktor yang di dalamnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini kita bisa lihat ada resource sheet ini. Jadi resource sheet ini dia itu kayak gunanya untuk merangkum semua sumber daya yang ada yang kita pakai di proyek ini. Mulai dari orangnya atau mungkin dari pekerja atau tenaga kerja sampai dengan bahan-bahannya atau material. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebagai contoh mandor. Dia adalah kepala proyek atau pengawas lapangan. Jadi di sini kami buat dia digaji dengan 200.000 per jam. Jadi di sini M ini kita lihat inisial itu adalah standar kalender yang berarti dia kerja di hari dan jam kerja standar. Dan selanjutnya ada tukang batu atau pekerja. Nah, ini dia tenaga ahli yang kita pakai untuk urusan batu-batuan seperti pondasi ataupun dinding. Di sini kita buat gajinya 150.000 per jam atau dengan inisial T. Nah, yang selanjutnya ada tukang besi. Nah, di sini dia spesialis di bidang besi. Dia 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 di sini bekerja sebagai untuk struktur atau tulangan. Nah, di sini kita buat dia gajinya itu sama dengan tukang batu yaitu 150.000 per jam dengan inisial juga T. Nah, di sini selanjutnya ada pasir atau material. Ini adalah harga satu, misalnya kita buat di sini harganya 350.000. Nah, di sini juga bisa kita lihat ini adalah biaya langsung untuk material yang akan kita pakai. Yang selanjutnya itu ada semen. Nah, semen itu masuk juga ke dalam material. Nah, dia sama seperti pasir. Ini juga material yang cukup penting dalam pembangunan. Nah, harganya itu 60.000. Selanjutnya ada pekerja umum atau work. Nah, ini adalah tenaga bantu yang serbaguna. Dia bisa melakukan banyak hal. Dari bersih-bersih sampai dengan membantu tukang lainnya. Di sini kita buat gajinya itu 100.000 per jam. Atau dengan inisial P. Nah, jadi selain singkatnya itu, resource sheet ini dia adalah daftar inventaris lengkap yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang bekerja, berapa gaji mereka per jam, dan juga material apa saja yang dibutuhkan beserta harganya. Nah, jadi sini bagian ini penting untuk kita dapat menghitung total biaya proyek atau cost estimation-nya dan juga memastikan semua sumber daya tersedia saat dibutuhkan. Nah, gunanya ini agar proyek ini bisa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Ganjar yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Nah, kalender proyek ini adalah representasi visual dari jadwal proyek kita, tapi dengan fokus yang lebih jelas pada tanggal tanggal spesifik. Nah, kalender ini membantu kita melihat kapan setiap tugas dimulai dan berakhir dalam konteks tanggal, real, serta total durasi proyek. Nah, di sini kita melihat rentang waktu dari pertengahan Oktober hingga awal November 2025. Nah, pada proyek tugas secara keseluruhan berlangsung selama 20 hari, bertentang dari tanggal 13 Oktober, nah pada minggu pertama sekitar tanggal 13 dan sampai tanggal 18 Oktober. Nah, pembersihan jalan berlangsung 1 hari, dimulai dari Senin 13 Oktober. Nah, Bolpeng jadwalnya ada 2 hari dan gudang bahan 2 hari, dimulai dari hari Selasa tanggal 14 Oktober, kemungkinan berjalan paralel. Nah, pada galian pondasi selama 2 hari dimulai pada Kamis 16 Oktober. Begitu juga ke setiap kegiatan lainnya yang seperti telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan network diagram dari proyek yang telah kami buat ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
pengecoran kolom di satu hari dan dimulai pada hari Senin 3 November. Selanjutnya ada pengecoran balok satu hari dimulai pada hari Selasa 4 November. Nah, kedua kedua diagram tersebut bisa memberikan gambaran real time yang sangat jelas tentang kapan setiap tugas harus dijelaskan dalam lini masa proyek. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8 terkait dengan proyek yang telah kami buat pada Microsoft Project. Jika ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan, kami mohon maaf. Cukup sekian, kami terima kasih. Kami pamit undur diri.